Halo Burr Lover, kali ini saya berkunjung ke tempatnya Pak Angelo, Rojo Bejoyo Farm. Aslinya Burr itu kan kepala merah, badan putih. Grade F4, F5 pun kalau ada itemnya kepala hitam pasti dianggap F1 gitu, ya, atau gimana? Dianggap, ya kayak orang sini itu bilang itu masih PE-an. Masih PE-an. Jadi anggap. Kita hari ini coba diskusi dengan beliau bagaimana beliaunya ini memproduksi ya dari tahun pertama awal berdiri hingga saat ini suatu pencapaian dan jeripaya yang luar biasa dengan melakukan seleksi positif bagi genetik Burr, cross Burr tepatnya, dari yang sebelumnya warnanya putih, hitam, polos, apa aja lah ya. Sekarang boleh dibilang konstan sudah, badan putih, kepala merah, ataupun ada beberapa yang tampaknya seperti Red Burr tapi aslinya adalah cross. Ayo kita ngobrol sejenak dengan Pak Angelo. Pak Angelo, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik, sehat Pak ya? Amin. Amin. Sehat. Oke, Pak, boleh sekilas cerita Pak. Pak Angelo ini mulai breeding itu tahun berapa? Tahun 2015, bulan Mei. Bulan Mei langsung kambing kita datangkan. Pertama kali kambingnya dari mana itu Pak? Waktu itu kita ambilnya dari ini Malang, dari tempatnya Pak Alek, namanya kambing Burja. Kambing Burja. Oke, berarti dari tempat saya Pak ya? Iya dari Pak Alek. Iya. Warnanya apa aja Pak waktu itu? Awal-awal datang itu campur bos. Ya. Ada yang ini kepala hitam, badan putih, ada yang putih polos, ada yang kepala merah, badannya putih. Jadi pokoknya campur aduk ya? Campur aduk. Jadi awal-awal kita mulai itu ya hampir 3 warna itu ada di sini. Dan itu apa? Genetik F1, F2 atau gimana? Waktu datang pertama itu kita ini ada yang full blood itu ada. Iya, sebagai pemacet. Ya, sebagai ini pejantan itu full blood itu ada 3. Sedangkan yang betina itu ada FB, tapi yang cross itu sekitar 70-an itu pada ini grade F2. F2 ya? Iya. Ada F1 juga saya rasa ya waktu itu ya. Waktu itu ada F1 F2 lah, campur gitu ya. Masih campur, Bos. Ya. Nah, saya lihat di sini kan sudah mulai konstan ya. Konstan warnanya lah konstan. Itu kalau kita bicara di genetik itu namanya seleksi positif. Seleksi positif untuk menyerupai pejantannya atau full bloodnya gitu kan ya. Dimana full blood kita kan di sini acuannya kepala coklat, badan putih atau Red Burr gitu ya. Nah itu berapa lama itu prosesnya itu? Waktu kita mulai 2015 itu ya masih campur. Hampir 5 tahun kita berjalan itu warna itu tuh masih ada. Nanti mau masuk ke tahun ke-6 baru kita mulai adakan seleksi lah. Jadi yang untuk kita kembalikan yang ke warna aslinya Burr itu kan kepala merah, badan putih. Jadi yang dulu awal ada kepala hitam atau putih semua itu kita mulai seleksi positif ya mungkin. Seleksinya diapain itu? Ya ada yang kita jual, ya tergantung konsumen berminat ya kita. Oke. Nah ini kalau ini sekarang nih yang badan putih ini grade-nya berapa? Masa F1 ini? Tidak bos, ini F4. F4. Karena setahu saya di sini sudah F1, F2-nya punah udah ya. Udah mati tuh, karena kan di generasi pertama. Ya, kita ini regenerasi lalu kita rata-rata di sini itu tuh 4 sampai 5. 4 sampai 5. Woi, bagus. Makanya F4 pun kalau masih keluar putih, betul ya? Masih ya, walaupun fenotip badannya sudah bagus ya. Lebar dadanya, panjang badannya, bentuk pahanya semuanya sudah lebih bagus lah ya. Sudah. Tapi fenotip warnanya memang masih belum menyerupai Burrnya original itu ya. Nah, untuk yang itu Pak Angelo kayak gitu gimana? Ini juga ya dulu kan masih campur ya tiba-tiba keluar seperti ini jadi ya kita mau gimana ya kita terima. Iya. Dan ini masih F berapa ini? F4 atau F5? Ini F5 ini kalau yang ini F5. Oke. Tapi fenotipnya udah bagus itu Pak. Udah bagus. Fenotip badannya tinggal fenotip dari warnanya memang belum maksimal ya. Belum maksimal. Kalau apalagi yang warna hitam bos itu tidak akan berubah kelihatannya. Jadi warna hitamnya itu lebih dominan. Lebih dominan. Padahal sudah di-upgrade hingga berapa? F4, F5? F4 masih keluar warna hitam. Nah itu kalau masih ada corak hitamnya itu, entah di kepala, entah di pantat, entah di badan, harganya berapa?
lebih murah kah? Lebih mahal kah atau gimana? Ya, konsumen menganggap itu bahwa itu bukan bur asli. Jadi ya dia maunya itu ditawar itu. Jadi ya dianggap sebagai harga kelas murah. potong. Iya, kelas potong. Iya, jadi upaya Rejo Bojoyo untuk mengupgrade itu akhirnya tidak lebih sejahtera ya, karena walaupun sudah grade F4, F5 pun kalau ada itemnya kepala item pasti dianggap F1 gitu, ya, atau gimana? Dianggap ya kayak orang sini itu bilang itu masih PE-an. Masih PE-an. Jadi anggap kambing lokal. Masih PE-an. Lah padahal ini ada yang hitam polos ini apa ini? Apa? Merah polos ini full blood Red Bull atau gimana? Oh tidak bos, ini masih F5-an. Masih F5 ya? F5. Padahal fenotipnya sudah mirip seperti Red Bull. Iya. Ya, jadi harapannya entah Rejo Bojoyo, entah peternak lain kan kalau punya warna yang fenotip burnya bagus, itu lebih sejahtera. Betul atau salah? Iya, betul ya. Betul. Ya. Tapi jeripayanya enggak kaleng-kaleng, betul ya? Dari awal ya kita itu apa? Berdarah-darah atau kan. cukup mimisan aja? Ya, habis orang bilang berdarah, jatuh bangun itu selalu ada. Selalu ada. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya. Sekarang coba dibayangkan ya. Iya. Kalau kita punya Black Bull full blood, ya, dikawin silangkan Iya. dengan PE. Kira-kira warna anaknya F1 keluar apa? Oh, kalau dengan PE warna hitam, bos. Warna hitam. Warna Oke. Saya upgrading nih. Iya. F2 yang kepala hitam tadi kalau saya kawinkan lagi dengan full blood Black Bull yang hitam polos, warnanya keluar apa? Dia akan keluar ini hitam. Hitam terus? Hitam. Nah. Hitam itu tidak akan berubah. Saya sudah jalan sampai 5 tahun, bahkan 6, 7. Terakhir itu kita jual ke Madura itu masih hitam terus? Walaupun pejantannya standar Bur, kepala coklat badan putih atau Red Bull tetap ya, tidak bisa? Tetap. Ya, memang hitam selalu dominan. Hitam selalu dominan. Nah, pertanyaannya, hitam dominan itu punya nilai tambah atau tidak bagi peternak yang kepingin lebih sejahtera? Bagi belantik itu mungkin ada nilai tambah, tapi bagi peternak itu bukan ada nilai tambahnya. Karena apa? Dianggap ini lokal. Karena image mereka itu bur itu kepala hitam, kepala coklat badan putih. Atau jadi sekarang lagi tren juga merah polos ya? Iya, merah polos itu ke Red Bull. Tapi kalau ada hitam, ada putih, itu paling silangan sama PE, bos. Iya. Apalagi kalau warnanya begini. Nah ini. Ini masih campur aduk. Ini campur. Tapi ini sudah harganya sudah lebih bagus. Harganya lebih bagus, bos. Lebih jadi bagus. Kan orang sekarang lihat speknya, bukan ya ada yang masih tetap mempertahankan image warna, tapi orang lebih melihat spek. Oke, kalau untuk pengadaan dinas-dinas itu mereka percaya nggak kalau diberi F3, F4 atau apa aja yang kepalanya hitam, badannya putih, tapi itu memang benar-benar F3, F4? Percaya nggak? Saya lihat kalau orang luar yang tidak tahu ini pencatatannya atau ini recordingnya tidak percaya. Tidak percaya, walaupun itu sudah F4 ya? Sudah F4 atau F5. Ya, agak sulit ya? Agak sulit. Meyakinkan. Gitu. Berarti kalau kita bicara Black Bull ini, bagi peternak yang kepingin melihara Black Bull ini, apakah punya prospek yang menjanjikan atau bagaimana menurut? Ya, kalau untuk Black Bull itu ya ya memang kalau dilihat sebagai ini bisa juga menjanjikan sebagai prospek, tapi kalau saya lihat persaingan bisnis mungkin sesuatu yang belum ini, karena image orang itu genetik Bur itu tuh warnanya sudah dalam image mereka itu kepalanya merah badan putih, agak melawan pakem. Iya. Ya, karena pakemnya kan jadi Burlover pakem yang kita udah tanamkan dari sejak 2012 ya. Saya itu kan crossbreed sampai sekarang. Pakem Bur itu adalah apa? Kepala merah badan putih. Atau Red Bull ya, merah polos semua. Nah, maka pada waktu seperti Rejo Bojoyo atau teman-teman yang lain, Burlover yang kepingin mengupgrade hingga keluar F5, F4 dan sebagainya, pasti kepinginnya yang mendekati pakemnya itu, betul ya? Iya, betul. Nah, bila menyimpang, maka mereka akan selalu melakukan seleksi positif namanya, iya kan? Iya. Yang kepala hitam ya dijual, entah sebagai potongan, entah jual lebih murah lah dan sebagainya. Ini kita bicara fenotip genetik untuk breeding ya, bukan untuk potong. Kalau untuk potong terserah. Ya, warnanya apa aja terserah. Jadi jangan salah persepsi bahwa kita ini membahasnya adalah
pejuang-pejuang breeder yang salah satunya Rejo Bojo ini, gimana caranya dia sudah melakukan seleksi positif ya hingga mencetak seperti sekarang, dan sampai sekarang pun walaupun sudah seleksi positif masih keluarnya tidak bisa solid ya. Iya, betul. Masih putih juga masih kelihatan seperti tadi. Blondeng-blondeng gini masih oke. Ya, tapi yang hitam sudah mulai dikaling ya. Udah mulai kita dikaling. ini keluarkan semua. Jadi nah, harapannya apa namanya dari Bapak sendiri, dari Pak Angelo sendiri, kepinginnya gimana? Apakah kita memang sudah mempertahankan aja pakem ini, atau kita mau improvisasi dengan kalau bisa nyetak F4 F5 yang kepala hitam aja, atau gimana? Ya, harapan kita ya kita tetap konsisten. Kalau mau jalankan bur ya bur, tapi ya kita juga harus juga melihat mungkin cetak F4 atau F lain dari warna lain yang mungkin dulu juga orang datangkan FB yang Blackboard juga itu FB Blackboard barusan Pak, barusan. Ya, itu juga menjanjikan bagus. Tinggal image masyarakat itu kan ya kita tidak paksa, mungkin dalam perjalanan waktu juga mereka akan menerima bahwa ternyata ada bur yang namanya Blackboard, ya. Jadi tidak terpaku dengan warna kepala merah, badan putih. Iya, tapi Anda tidak takut bersaing dengan nantinya akan ada kepala hitam badan putih yang bersaing dengan kepala coklat badan putih untuk sama-sama mencetak F4 dan F5 Blackboard. F4 Crossboard. Sebenarnya tidak, tetap kita mempertahankan, lebih mengutamakan kualitas, Bos. Lebih mengutamakan kualitas, ya. Jadi warna itu nomor sekian ya, tapi nomor kualitas genetik itu nomor sekian, ya. Memang ada suatu kajian akademis bahwa kalau kita melihat fenotip itu kan ada dua ya. Bisa juga dari warna, bisa juga dari bentuk tubuh. Betul ya. Maka kalau kita bicara bur ya dalam pikiran kita warnanya harus apa? Kepala coklat, badan putih. Kalau red bur ya polos semua. Jangan sampai nanti anak-anak red bur tapi warnanya putih semua. Walaupun memang benar-benar itu red bur, betul kan? Loh, bisa nggak begitu? Bisa jadi ya. Oke. Jadi harapannya ya kita harus kembali ke pakemnya, yang mau dipakai pakemnya apa. Kalau standar bur dan red bur, crossingnya, upgradingnya, ya arahnya kepala merah, badan putih atau merah polos. Ya, mari Pak Angelo, pesan-pesannya untuk para peternak pemula nih, yang lagi mungkin sedang coba-coba, atau mungkin juga peternak profesional yang memang kepingin lebih upgrading genetiknya menjadi lebih menyerupai bur full bloodnya, gimana menurut Anda? Ya, dari saya pribadi, jangan takut dengan persaingan yang ada. Siap. Tetap fokus dan konsisten dengan apa tujuan kita. Yang dicetak ya. Jadi tujuan akhirnya apa? Gitu. Kalau tujuan akhirnya Anda apa? Kita mencetak bur yang asli. Bur yang asli. Menyerupai asli ya. Menyerupai asli. Cross-crossan itu tidak akan bisa menjadi murni, tapi pure breed bisa ya. Karena saya lihat di sini, Bu Lawal bisa lihat, ini ibunya red, betul ya? Warnanya solid ya. Nah, bapaknya apa ini? Bapaknya juga red. Nah, tapi lihat tuh, warnanya masih bisa doreng kayak gitu ya, bisa bercorak kan? Ya. Tuh. Nah, itulah kekuatan genetik ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, betul ya? F1 kepala coklat, nanti kalau crosskan dengan red menjadi tetap kepala coklat, atau dengan standar kepala coklat. Jadi itu genetik itu bisa goyang kemana-mana. Makanya saya lebih, secara opini pribadi nih ya, saya lebih senang kita pakai pakem red bur atau standar bur untuk mencetak ternak-ternak yang berwarna mirip atau menyerupai atau fenotipnya seperti standar bur dan red bur. Ya, kira-kira apa lagi, Pak? Udah sementara itu aja, Mas. Oke, sekian dari saya. Jos.